Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas lagi mengenai soal OSK Biologi nomor 3 tahun 2020. Ya. Jadi di kesempatan kali ini kita akan bahas langsung. Yuk, kita cek dulu soalnya mengenai apa. Oke. Jadi soal nomor 3 berisikan mengenai soal pembahasan sel. Kenapa saya bilang mengenai pembelahan sel? Kita lihat ya. Pada sel eukariotik dibutuhkan tiga tipe siklin agar siklus sel dapat berlangsung, yakni G1S siklin, S siklin, dan M siklin. Pada grafik di bawah, ketiga tipe siklin tersebut dilambangkan dengan huruf X, Y, Z. Setiap tipe siklin bertanggung jawab dalam mengatur mulainya fase-fase dalam siklus sel A, B, A, B, C, D. Jadi A, siklus sel. Mulainya suatu fase sel distimulus oleh aktifnya kompleks CDK atau siklin dependent kinase dengan tipe siklin tertentu. Jadi ini ilustrasi dari siklus selnya. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Yang A, huruf X pada grafik merepresentasikan G1S, siklin yang bertanggung jawab dalam menstimulasi fase S pada sel. Yang B, huruf B merepresentasikan fase G2, sedangkan APCC, yang di sini APCC, merupakan protein yang bertanggung jawab pada salah satu fase pada pembelahan inti atau mitosis. Yang D, penggandaan sentrosom terjadi pada fase D. Nah, untuk memudahkan kita nih memahami mengenai pelabelan dari fase-fase A, B, C, D dan A, B, C, D ini, kita harus tahu dulu nih. Jadi A, B, C, D ini menempati fase apa di siklus sel, gitu ya. Sebelumnya, jadi siklus sel sendiri, siklus sel ini kan memiliki sistem kontrol. Ya, jadi siklus sel itu terdiri dari fase G1, S, sintesis, growth 1, sintesis or growth 2, dan mitosis. Jadi bisa diambil kesimpulan sendiri, siklus sel itu terdiri dari dua fase yang paling utama, yaitu fase interfase dan juga fase mitosis nih. Jadi kalau kita lihat nih, di fase interfase yang meliputi growth 1, sintesis, growth 2, itu merupakan fase yang berlangsung paling lama. Gitu ya. Sedangkan fase mitosisnya atau pembelahan selnya sendiri hanya sebentar. Dalam suatu siklus sel yang berlangsung secara sirkular ini terjadi ada siklus sel ini sendiri dalam berlangsungnya kegiatan pembelahan sel atau dari mulai persiapannya sampai pembelahan selnya itu dikontrol oleh sistem kontrol berupa checkpoint, ya, berupa disebut dengan sistem checkpoint. Sistem checkpoint ini pada siklus sel terdiri dari 3 jenis checkpoint. Ada 3 tempat nih. Jadi checkpoint pertama yaitu terjadi di akhir fase G1, ya, checkpoint G1 akhir. Jadi ada juga nanti dia checkpoint G2M. Maksudnya jadi checkpointnya atau proses, istilahnya ini disebut sebagai quality control kalau misalnya dalam suatu perusahaan. Kenapa dibilang kenapa saya bisa menyebutkannya sebagai quality control? Sebab kalau misalnya di dalam suatu proses pembelahan sel atau proses persiapan, semua materi genetik atau yang dibutuhkan dalam proses pembelahan sel itu memang harus sudah dipersiapkan secara baik mungkin. Jadi kualitasnya harus dikontrol dari mulai jumlahnya, ukurannya, jumlah DNA yang sudah tersintesis, dan lain-lain. Itu harus dikontrol. Jadi di checkpoint G2M ini merupakan checkpoint yang berlangsung di akhir
fase G2 memasuki fase M. Dan yang terakhir ada fase checkpoint M yang berlangsung antara fase metafase, bisa nanti di antara fase metafase maupun fase anafase nih. Jadi ini checkpoint ini, proses checkpoint baik itu checkpoint G1, baik itu checkpoint G2, M maupun checkpoint M, ini bergantung terhadap protein kinasenya. Di sini jadi dalam proses checkpoint itu ya, dalam proses checkpoint ada beberapa jenis protein yang mengatur dalam proses ini nih. Ada protein CDK atau dikenal juga ya, ada protein CDK, cyclin dependent protein kinase, atau ada nanti protein cyclin maupun CKI, cyclin inhibitor kinase, dan kinase maupun fosfat. Namun dalam beberapa jenis sel itu yang paling berpengaruh merupakan CDK ya, protein CDK atau cyclin dependent protein kinase ya. Nah, di sini langsung aja ya. Jadi protein CDK tadi, protein cyclin dependent protein kinase tadi itu bergantung terhadap protein siklinnya. Jadi dia aktivasinya distimulus oleh protein siklinnya CDK ya. Nah, jadi di fase checkpoint G1 ini bergantung pada CDK dan siklin. Nah, sedangkan nanti di fase checkpoint G2M juga sama nih, bergantung pada protein CDK dan siklin. Namun di fase checkpoint M nanti sudah bakalan ada protein APC, nah, aktivasi protein APC yang berfungsi menghancurkan siklin. Jadi nanti siklin ini dihancurkan nih, direduksi. Oke, nah, ya gitu. Oke, nah, jadi kalau misalnya sudah ditemukan ada APC atau anafase promoting kompleks, berarti sudah memasuki fase M, ya. Nah, lanjut aja nih. Jadi berdasarkan soal tadi kita ada grafik ABCD yang dilambangkan oleh kita ada grafik XYZ ya yang dilambangkan dengan fase-fase ABCD. Ya. Jadi memudahkan kita pertama kali kita harus tahu nih. Nah, di sini saya sudah gambarkan kenapa sih bisa jadi cara termudahnya nih. Nah, jadi kalau dibilang fase C kan, C di sini kita lihat ada aktivasi APC. Kita mulai dari ini ya, ada aktivasi XCDK, aktivasi YCDK, aktivasi APCC, aktivasi ZCDK, XCDK. Dari beberapa aktivasi yang ada, ini nih yang paling mudah untuk kita identifikasi karena adanya aktivasi APCC, adanya aktivasi anafase promoting kompleks yang terjadi pada fase M. Jadi dapat kita katakan bahwa fase C ini merupakan fase M dalam siklus sel, ya. Nah, sedangkan biasanya setelah proses fase C berlangsung, gitu ya, fase mitosis sudah berlangsung, itu akan diikuti lagi siklusnya berulang, circle. Nah, akan dimulai lagi dengan fase G1. Berarti yang D merupakan fase G1, yang A merupakan fase S atau sintesis, sedangkan yang B merupakan fase G2. Itu ya. Ya. M di fase C, nah, yang D menempati fase G1, yang A di fase sintesis, yang G2 di fase B. Terus balik lagi nih kita soal, ternyata dibutuhkan 3 tipe sel, kan dikatakan bahwa dibutuhkan 3 tipe sel. Jadi tipe selnya, 3 tipe sel aktivasinya itu sesuai dengan fase yang sedang berlangsung. Misal pada fase M dibutuhkan M siklin dalam proses aktivasinya, ya kan? Sedangkan nanti di
fase G1 dibutuhkan G1 siklin maupun S yaitu S siklin. Ya, dari sini kita sudah bisa menentukan fasenya itu terletak di mana, dan juga grafik tadi yang X, Y, Z itu melambangkan adanya tipe siklin tipe apa aja ini ya pada grafik. Jadi kita langsung aja nih bahas optionnya. Huruf X pada grafik mempresentasikan G1S siklin yang bertanggung jawab dalam menstimulasi dimulainya fase S pada S. Ini salah nih. Kenapa? Gitu kan. Huruf X kita lihat nih. Huruf X itu merupakan bentuk aktivasi S siklin. Nah, ya, bukan mempresentasikan. Jadi S siklin itu biasanya berlangsung pada dia itu melekat pada atau aktivasi prosesnya itu di fase S, ya, fase S. Tapi di fase S ini, sedangkan kalau G1 dia harus menggunakan G1 siklin. Jadi dapat diketahui bahwa ini salah. Seharusnya dia mempresentasikan fase apa nih kalau G1 siklin? Dia harus mempresentasikan terjadinya bertanggung jawab pada stimulasi fase S, gitu ya. Jadi kalaupun kalian nggak tahu ininya, kalau dia G1 siklin, itu fasenya yang ditanggung jawabnya ya fase S. Belum kalian tentukan nih, misal di soalnya ini apa, lihat aja kalau G1S siklin dia mempertanggungjawabkan stimulus di fase S. Tapi kalau M siklin, gitu ya, M siklin ya itu dia di fase M, gitu ya. Oke, kita lanjut ke option nomor 2. Huruf B mempresentasikan fase G2. Mana nih B? Ini G2, ya kan? Tadi ada aktivasi APC, berarti itu merupakan bisa diindikasikan bahwa bisa dikatakan bahwa terjadinya proses pembelahan mitosis. Kan siklus sel berjalan secara blur. Kita lihat nih di sampingnya terjadi proses G1 dilanjutkan oleh fase sintesis masuk ke fase G2. Gitu. Berarti pernyataan B benar. Sedangkan yang C, APCC merupakan protein yang bertanggung jawab pada salah satu fase pada pembelahan inti atau mitosis. Ini benar, sebab salah satu indikatornya tadi waktu kita dalam menyusun fase-fase yang ada di grafik, kita perlu tahu nih protein APCC ini ada di fase M yang bertugas dalam proses yang menstimulus terjadinya pembelahan inti atau mitosis, gitu ya. Yang D, lanjut. Penggandaan sentrosom terjadi pada fase D. Ini optionnya salah. Kenapa salah? Gitu kan. Jadi kalau dalam proses penggandaan sentrosom itu terjadinya pada fase S. Di fase S. Fase S itu dilambangkan di huruf A. Sedangkan di huruf D, dia fasenya itu berupa growth 1. Di growth 1 belum terjadi proses duplikasi sentrosom, ya. Itu ya, dilihat nih. Jadi duplikasi kromosom itu berlangsung di fase S, ya. Oke, sekian pembahasan kita mengenai pembelahan sel yang ada di soal OSK Biologi 2020 nomor 3. Oke, selamat berjumpa untuk pembahasan OSK berikutnya. Sekian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.